Novarianto ungkap kelemahan pemain Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto mengungkapkan kelemahan para pemain dalam 3 gelombang seleksi di Jakarta sejak pertengahan Februari 2024. Nova tengah menggelar seleksi Timnas Indonesia U16 di Jakarta sejak pertengahan Februari 2024. Sejauh ini arsitek berusia 45 tahun itu telah memanggil 98 pemain. Nova menyoroti mental dan fisik pemain seleksi Timnas Indonesia U16 yang buruk. Nakoda kelahiran Semarang, Jawa Tengah ini masih belum puas dengan kondisi para personil. Nova menilai para pemain justru bisa kuat bermain selama 2 kali 35 menit di Elite Pro Academy hingga Piala Suratin. Nova sedang mencari pemain terbaik ke Timnas Indonesia U16 yang akan berkancah di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada sepanjang tahun ini. Kartu merah Alberto Rodriguez diubah Komdis PSSI ke Nick Wipers. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tidak habis pikir dengan Komite Disiplin PSSI yang mengubah hukuman dari Alberto Rodriguez ke Nick Wipers hanya beberapa jam sebelum berhadapan dengan PSIS Semarang. Beberapa jam sebelum berhadapan dengan PSIS Semarang, ketika Persib Bandung bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Barito Putra di Stadion Sultan Agung Bantul pada pekan ke-23 BRI Liga 1 2023-2024 pada 23 Februari 2024. Alberto Rodriguez mendapatkan kartu merah. Wasit Irfan Effendi menganggap bahwa Alberto Rodriguez melanggar penyerang Barito Putra, Gustavo Tuchantins, pada menit ke-70. Padahal dari tayangan ulang, bukan Alberto Rodriguez yang menjatuhkan Gustavo Tuchantins, melainkan duetnya di jantung pertahanan Persib Bandung. Nick Wipers Bojan Hodak telah mempersiapkan. Nick Wipers berduet dengan Kakang Rudianto untuk melawan PSIS dalam pekan ke-26 BRI Liga 1. Namun, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa Komdis mengirimkan surat pada hari yang sama terkait larangan bermain untuk Nick Wipers. Persib syukuran kemenangan kiper asal Filipina ngakak pertama kali dangdutan. Komisaris PT Persib Bandung Pemartabat Umuh Bokhtar mengundang pemain-pemain Maung Bandung untuk merayakan kemenangan. Umuh mengaku sangat senang dengan kemenangan telak Persib 3-0 atas PSIS Semarang pada pekan ke-26 BRI Liga 1 2023-2024 Selasa 27 Februari 2024 malam di Stadion Sejalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan itu sekaligus menjadi kado terindah dari tim Persib untuk Umuh Bokhtar. Lebih lanjut, Umuh menuturkan sengaja mengundang semua pemain Persib, tim pelatih serta official untuk memberikan kebahagiaan atas ultah pernikahannya ke-55 tahun. Sementara itu, kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza Hansen sangat menikmati dengan acara yang digelar pendiri PT PBB tersebut. Kiper Persib asal Filipina ini sempat berjoget di atas panggung sambil melemparkan sawer, lembaran uang kepada para penonton. Vietnam dihantam kabar buruk jelang hadapi Timnas Indonesia. Timnas Vietnam harus menerima kabar buruk menjelang pertandingan krusial melawan Timnas Indonesia pada lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut jadwal, Timnas Vietnam dan B akan 2 kali bertanding pada hajatan ini. Laga pertama digelar di markas skuad Garuda pada 21 Maret 2025, sedangkan partai kedua berlangsung di kandang The Golden Star pada 26 Maret 2026. Skuad asuhan Filipina terusir terancam tak diperkuat salah satu gelandang andalannya, Nguyen Tuan An, pada pertandingan ini, sebab pemain asal klub Hoang An Gialai FC ini harus menepi karena cedera. Sebagai informasi, Nguyen Tuan An sudah aktif menjadi langganan The Golden Star sejak tahun 2019. Ia bahkan ikut mengantarkan timnya 2 kali melaju ke final Piala AFF edisi 2020 dan 2022. Erick Thohir laporkan perkembangan transformasi sepak bola Indonesia kepada FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menerima FIFA Chief Member Association Officer Kenny Jean-Marie dan delegasi FIFA Asia Oceania pada Selasa 27 Februari 2024 di kantor FIFA Indonesia. Kehadiran mereka untuk mengadakan rapat strategis tahunan di kantor FIFA Indonesia yang berada di Jakarta Pusat. Pada rapat strategis tahunan tersebut, Erick Thohir diminta memaparkan perkembangan transformasi sepak bola yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir di Indonesia. Delegasi FIFA ini juga memastikan akan mengawal transformasi sepak bola Indonesia. Sejumlah transformasi sepak bola Indonesia yang telah dilakukannya PSSI usai tragedi Kanjuruhan antara lain membenahi manajemen keamanan pertandingan, dimulai dari pembekalan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pertandingan sepak bola. Selain itu sudah dilakukan juga renovasi sejumlah stadion demi memenuhi standar keamanan sesuai masukan FIFA agar tidak terjadi lagi tragedi memilukan dalam sepak bola Indonesia. Timnas Malaysia segera diperkuat penyerang ganas Grade A. Timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan naturalisasi pemain, tidak hanya menaturalisasi pemain-pemain asing yang mentas di Liga Super Malaysia. Mereka juga mendatangkan pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Salah satunya adalah ex-bek Timnas Belgia U21, Dion Kuls. Sekarang berbagai platform media sosial sepak bola Malaysia membahas potensi Timnas Malaysia diperkuat pemain-pemain keturunan yang mentas di liga-liga top Eropa. Mereka seakan tak mau kalah dengan gebrakan yang dilakukan Ketua Umum
Umum PSSI Erick Thohir. Penyerang PSV Zwolle yang mentas di kasat teratas Liga Belanda, Ferdy Druijff disebut-sebut memiliki darah Malaysia. Ferdy Druijff sendiri pemain yang bersangkutan disinyalir memiliki darah Malaysia karena terang-terangan mengikuti akun Instagram Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Jika Ferdy Druijff berhasil dinaturalisasi, timnas Malaysia ketiban durian runtuh sebab Ferdy Druijff dikenal sebagai penyerang tajam. Diperkenalkan Suwon FC, Pratama Arhan dikerubungi perempuan cantik. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dikerubungi perempuan cantik Korea Selatan. Momen itu terjadi di sesi perkenalan tim Suwon FC jelang mengarungi Liga 1 Korea Selatan 2024 yang bergulir dimulai Jumat 1 Maret 2024. Setelah Asnawi Mangkala meninggalkan Korea Selatan, ada lagi pesepak bola asal Indonesia yang berkarir di negeri ginseng. Tak tanggung-tanggung, penggantinya langsung mentas di Liga 1 Korea Selatan Pratama Arhan. Pada Rabu 28 Februari 2024, manajemen Suwon FC memperkenalkan semua pemain mereka jelang mengarungi musim baru. Uniknya mengutip dari akun Instagram, Pratama Arhan sempat foto bareng dengan sejumlah perempuan cantik asal Korea Selatan yang mengenakan jersey Suwon FC. Laga Persib Bandung versus PSIS Semarang sempat diwarnai ricuh supporter. Laga Persib Bandung versus PSIS Semarang dalam pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 sempat diwarnai ricuh antara supporter tandang dengan pihak kepolisian. Hal itu terjadi tempat sebelum kick-off di laga Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 27 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kericuhan bermula ketika 7 unit bus yang mengangkut supporter PSIS Semarang tiba di lokasi. Namun dari informasi yang didapat, para petugas kepolisian sempat menghadang dan tidak memperbolehkan masuk sesuai aturan dari PSSI. Para supporter itu tetap memaksa masuk bahkan mendobrak pintu tribun sehingga sempat ada kericuhan dan ketegangan dengan petugas kepolisian. Untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya petugas mengalah. Pihak panitia pelaksana pertandingan mengizinkan supporter itu masuk, namun keberadaan mereka dikawal ketat polisi. Pelatih Timnas Indonesia U16 tertarik dengan beberapa pemain diaspora. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto tertarik dengan beberapa pemain diaspora, namun arsitek berusia 45 tahun itu ingin lebih dulu mendalaminya. Nova telah mendapatkan database pemain diaspora, jumlahnya ada 37 nama, tetapi hanya 9 diantaranya yang mempunyai paspor Indonesia. Jujur, ada beberapa pemain, tetapi saya belum melihat secara detail videonya. Sebab saya masih fokus di seleksi pemain Timnas Indonesia U16, Imbu Nova. Mungkin setelah seleksi Timnas Indonesia U16 ini saya akan melihat videonya dan kita lihat siapa yang cocok untuk Timnas Indonesia U16, ungkap Nova. Sebelumnya, Nova sudah menerima daftar pemain U16 yang menimba ilmu di luar negeri dari Tenaga Ahli Menpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan Hamdan Hamidan. Bali United terjerat tren negatif, pelatih Persis tetap meminta anak asuhnya waspada. Pelatih Persis Solo Milan Lija meminta pemainnya untuk mewaspadai kekuatan Bali United saat berjumpa pada pertandingan pekan kedua PRI Liga 1 2023-2024 menjelang duel yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Kamis 29 Februari 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu. Milan Lija membeberkan sederet alasan mengapa Persis Solo mesti berhati-hati menghadapi Bali United. Juru taktik asal Bosnia Herzegovina itu mengakui Laskar Sambar Nyawa saat ini juga sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi setelah meraih hasil positif pada 3 pertandingan terakhirnya. Dia juga menyadari bahwa Serdadu Tridatu tengah terjerat tren negatif karena tak bisa menang pada 4 laga terakhir. Meskipun demikian, Milo tetap meyakini bahwa laga ini bakal berlangsung sengit.